Halo semuanya, selamat siang. Jadi hari ini em, kita bahas materi self constructed asset ya. Seperti yang sudah aku bilang di kelas bahwa ternyata untuk materi ini tuh ada perubahan di perhitungan antara specific debt dan juga other debt. Oke, jadi kita bahas problem 4 ya, yang PTCKT. Nanti ada revisi untuk bank lojinya ini adalah sebesar 1,1 miliar. Nah, perbedaannya itu adalah kalau kemarin kita menghitung spesifik dan other debt itu semuanya pakai fraction ya. Tapi ternyata yang di buku kalian itu ada perubahan bahwa yang dihitung fractionnya itu hanya si other debt aja. Jadi untuk yang specific debt atau specific borrowingnya itu kita tidak memperhitungkan fractionnya. Jadi sebetulnya perbedaannya hanya ada di WAAE-nya saja ya teman-teman. Selebihnya untuk ke bawahnya itu sama, kalian cara menghitungnya sama, untuk jurnalnya sama. Dan karena kita ada perubahan ya di sini di WAAE-nya, jadi nanti untuk jurnal di tanggal 31 Desember ya, yang nilai ini ada sedikit perbedaan angka, tapi caranya itu sama. Tuh. Oke. Cara untuk ambil angka expenditure-nya ini masih sama ya, teman-teman. Jadi dari soal ya. Dari soal nih dari tanggal dia bayar ya di tanggal 3 Januari sampai tanggal 10 Oktober. Itu nanti nilainya tinggal kalian masukin aja ke nilai yang expenditure. Gitu. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Jadi sebelum kalian mau mencari berapa yang akan kalian alokasikan, kalian lihat dulu nih. Kita baca soalnya ya. Kita baca soal dari sini deh. PT CKT merupakan sebuah distributor yang menjual berbagai jenis minuman kalengan. Dilihat bahwa pesanan yang terus meningkat, PT CKT ini memutuskan untuk membangun gudang baru untuk menyimpan barang dagang. Pada akhir tahun 2021, PT CKT ini menghubungi Lia Construction untuk membantu pembuatan gudang. Gudang diperkirakan akan selesai dalam 3 tahun dan pembangunan dimulai sejak awal tahun 2022. Terus untuk mendanakan pembangunan gudang, PT CKT-nya ini melakukan peminjaman dana pada Bank Loji sebesar 1,1 miliar pada 1 Januari 2022. Pinjamannya memiliki suku bunga 11% dan akan dibayarkan setiap awal tahun. Berarti nanti di tanggal 31 Desember kita nggak ada bayar pinjaman ya, kita bayarnya di tahun depan di awal tahun. Terus berikut ini adalah tanggal-tanggal pembayaran yang telah disetujui oleh PT CKT dan Lia Construction selama tahun 2022. Nah, di sini ada pembayarannya. Jadi di tanggal 3 Januari dibayar dulu 460 juta dan dan seterusnya sampai 1,1 miliar. Terus di bawahnya lagi, jadi ada hutang yang kita pinjam, yang kita sebagai PT CKT pinjam. Ini ada hutang-hutang lain ya, other debt. Jadi yang kita pinjam ke Bank Loji ini adalah specific debt atau special debt karena kita minjamnya ini untuk pendanaan pembangunan gudang. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah berapa sih nominal yang kalian pinjam untuk khusus untuk aset tersebut. Ya, untuk pembangunan aset tersebut. Nah, di sini kalian kan minjem sebesar 1,1 miliar. Ingat ya teman-teman, ini ada ralat. Ya, kalian minjem sebesar 1,1 miliar untuk pendanaan pembangunan gudang, yang berarti kan itu specific debt. Kalian minjem ke bank dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan untuk pembangunan gudang perusahaan kalian. Nah, nanti pada saat kalian mau mengalokasikan mana sih yang masuk ke specific debt dan mana sih yang masuk ke other debt atau ke hutang lainnya gitu. Yang perlu kalian perhatikan adalah tadi kan kalian minjam sebesar 1,1 miliar. Oke, kalian minjem sebesar 1,1 miliar. Terus kalian lihat nih
tadi kan kalian melakukan pembayaran ya, dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 10 Oktober. Nah, pembayaran yang mana yang pembayaran di tanggal berapa yang sampai mencakupi 1,1 miliar. Jadi kalau misalnya nanti ternyata di tanggal misalnya kita asumsiin di tanggal 9 Juni ini dia ternyata udah termasuk ke dalam 1,1 miliar. Berarti kalian itu dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni itu kalian bayar khusus untuk hutang khusus ya, untuk si spesifik debt-nya gitu. Jadi yang harus kalian alokasiin untuk spesifik borrowing, pertama kita minjam tanggal 3 Januari. Kita bayar di tanggal 3 Januari sebesar 460 juta. Oke, ini masih mencakupi dari 1,1 miliar ya. Berarti ini masih masuk ke dalam spesifik borrowing. Terus di tanggal 23 April kita bayar lagi 350 juta. Ya, berarti kan masih masuk ke hutang pinjaman khusus kita senilai 1,1 miliar. Nah, terus kita ada bayar lagi nih di tanggal 9 Juni yaitu sebesar 270 juta. Aduh, sorry. Ini kan nilainya kalau ditotalin masih masuk ya. Masuk. Berarti kurangnya berapa? Berarti kan kurangnya 20 juta. Nah, berarti di tanggal 20 Agustus ya, di tanggal 20 Agustus kalian kan melakukan pembayaran sebesar 211 juta. Tapi ternyata yang 20 jutanya ini adalah kalian tuh bayar untuk pinjaman khusus untuk melakukan pembangunan. Jadi berarti di tanggal 20 Agustus kalian itu bayar untuk dua hutang. Yang pertama untuk hutang pendanaan, hutang spesifik, hutang yang khusus untuk pembangunan gudang. Dan yang kedua, kalian mau ngebayar untuk hutang lainnya. Gitu. Jadi nanti di tanggal 20 Agustus itu dipecah 20 jutanya untuk spesifik borrowing, kalian pinjam untuk kegiatan yang spesifik untuk pembangunan gudang, dan setengahnya lagi adalah ke hutang lain-lainnya. Kalau kalian jumlahin, pasti kan sesuai ya. Harusnya sesuai. Oke, benar ya. Jadi nanti kalian dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 20 Agustus, kalian ada melakukan pembayaran untuk pinjaman khusus. Nanti kalau kalian menulisnya amount allocated to other debt atau other borrowings itu nggak apa-apa, sama aja. Nah, seperti yang aku tadi bilang ya, kita menghitung fraction itu hanya yang other debt saja. Jadi untuk spesifik borrowing-nya itu kalian nggak perlu menghitung fraction-nya. Jadi kita hanya menghitung fraction-nya itu pada bagian other debt saja atau general borrowing saja. Nah, cara menghitung fraction-nya kalian lihat dari tanggal kalian bayar sampai bulan Desember. Di sini kita minjemnya kan dari bulan Agustus. Bulan Agustus ke bulan Desember berarti kan ada Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan lagi kan. Tanggal 20 itu kan udah nggak masuk ke perhitungan akuntansi ya. Berarti masuk ke bulan berikutnya yaitu bulan September. Bulan September sampai bulan Desember itu sisa 4 bulan. Berarti fraction-nya adalah 4/12. 20 September juga sama, berarti dari Oktober, November, Desember. Hanya 3 bulan. Terus dari Oktober, karena dia masih 10 ya, masih masuk ke perhitungan akuntansi, berarti Oktober, November, Desember 3 bulan. Oke, nah untuk menghitung si average occurring amount-nya itu tinggal kalian kaliin aja dari allocated yang other debt-nya, kalian kalikan dengan fraction-nya. Gitu. Nah, nanti untuk total WAAE-nya adalah yang other debt saja yang kalian perhitungkan, yang sudah kalian kalikan dengan fraction-nya. Seperti itu. Jadi yang membedakan hanya di sini ya, dan kalian harus hati-hati pada saat kalian mengalokasikan, kalian tuh bayarnya berapa sih untuk yang si specific debt, terus berapa sih kalian sisanya untuk si other debt,
Gitu. Nah, biasanya di tanggal-tanggal tertentu ini ada dua kemungkinan kalian bayar untuk dua hutang. Jadi bisa juga untuk si specific debt dan juga bisa untuk si other debt. Ntar aku udah on mic kan ya, udah. Oke. Terus selanjutnya kita cari untuk nilai si kapitalisasi rate-nya. Nah, cara carinya ini masih sama ya, dari nilai interest-nya kalian bagi dengan nilai prinsipalnya. Nah, cara cari total interest-nya kalian cukup jumlahkan untuk si other debt-nya saja. Jadi si interest dari bank touch-nya itu berapa, bonds dari bank touch-nya itu, bonds kita menerbitkan bonds-nya itu berapa, bunga dari bondsnya itu berapa gitu. Jadi yang kalian cari hanya yang dua ini saja ya. Jadi kalau pinjaman yang ke bank yang khusus untuk pembangunan itu kalian nggak perlu kalian totalin ya. Jadi nilai interestnya adalah nilai dari si other debt. Tuh. Pasti kalian masih ingat lah ya cara cari kapitalisasi rate, yaitu nilai interestnya kalian bagi dengan nilai prinsipalnya. Tuh, nanti ini tergantung ya teman-teman, jadi komanya itu bisa 4 angka atau bisa juga dibulatkan saja. Nanti tergantung di soal ya kalau misalnya pada saat ujian. Selanjutnya kita cari yang namanya avoidable interest. Masih ingat kan avoidable interest itu adalah nilai interest expense kalian kurangi dengan nilai interest revenue-nya. Jadi untuk di avoidable interest, kalian ini mencari dua bunga. Yang pertama adalah interest expense, dan yang kedua adalah interest revenue. Interest expense adalah dari kalian peminjaman khusus dan pinjaman lain-lain. Kalau deposit, itu sama caranya seperti yang waktu aku ajarin pas di kelas. Jadi kalau misalnya pada saat di akhir nih kita dikasih keterangan saat memperoleh dana, PT CKT-nya ini memutuskan untuk melakukan deposito dana yang belum digunakan untuk mendapatkan dana tambahan, di mana bunga depositonya itu adalah sebesar 9% per annually. Yang berarti kalau ada informasi kayak gini, kalian harus cari berapa sih bunga yang kita depositkan gitu. Kalau kita mendepositkan uang, pastinya kita yang dapat bunga ya teman-teman. Kita yang dapat bunga. Kalau kita yang dapat bunga, berarti kan kita dapat yang namanya pendapatan bunga kan. Nah, gitu. Ini caranya masih sama ya kayak kemarin. Jadi kalian perhatiin dulu kita itu mulai pinjamnya tanggal berapa. Kita kan di sini mulai pinjamannya kan mulai pinjam ke Bank Lojinya ini kan tanggal 1 Januari kan. Lalu kita tuh mulai melakukan pembayaran itu di tanggal 3 Januari. Jadi dari tanggal 1 Januari ke tanggal 3 Januari itu kan ada jeda ya, ada jeda 2 hari. Jadi daripada nanti duitnya takutnya kepake nih buat hal lain-lain, jadi ya udah deh kita depositkan aja gitu. Kita depositkan dulu semuanya. Jadi kan di sini kan yang didepositkannya adalah 1,1 miliar. Nah, tadi bunganya itu adalah 9% ya, 9% per annually, itu per tahun. Terus di selanjutnya, di tanggal 3 Januari, kita kan ada melakukan pembayaran 460 juta. Nanti kita bayar lagi di tanggal 23 April. Berarti dari tanggal 3 Januari ke tanggal 23 April itu kan ada jeda ya teman-teman. Ada jeda pembayaran kan. Nah, makanya nanti uangnya itu kita depositkan. Kita depositkannya sebesar berapa? Selisihin aja. Tadi kan kita ada nih uang di deposit 1,1 miliar kan. Terus kita mau deposit lagi nih 460 juta. Berarti kan uang kita masih cukup kan? Uang kita tuh masih cukup, masih bisa untuk didepositkan gitu. Jadi nanti tinggal kalian selisihin aja ya, dari 1,1 miliar kalian kurang sama 460 juta. Kalian depositkan adalah senilai 640 juta. Nah, terus di tanggal 23 April kalian ada bayar lagi nih 350 juta. Terus di tanggal 9 Juni juga kalian ada bayar lagi, berarti kan ada jeda kan, masih ada jeda
berarti uangnya masih bisa kalian depositkan. Tadi kan kalian masih ada uang yang didepositkannya itu 640 juta. Kalau kalian mau depositkan lagi kan berarti masih cukup kan uangnya. Nah, berarti nanti ini tinggal kalian aja ya, dari 640 juta, kalian kurang sama 350 juta. Jadi, 290 juta adalah uang yang kalian depositkan. Terus di tanggal 9 Juni kita ada bayar lagi ya, kita ada melakukan pembayaran lagi. Tapi kita lihat nih di tanggal 20 Agustus kita juga ada bayar lagi. Oh berarti kan itu masih ada jeda ya. Itu masih ada jeda. Tapi kita lihat dulu nih uang yang kita depositkan itu masih cukup nggak ya buat kita ngelakuin deposit lagi. Nah, tadi kan uang kita di tanggal 23 April sampai 9 Juni kan masih ada 290 juta. Sedangkan di tanggal 9 Juni kita mau mendepositkan uangnya itu senilai 270 juta. Berarti kan masih cukup ya, masih lebih 20 juta. Berarti di tanggal 9 Juni kita ada deposit. Ya, cara carinya adalah dari nilai yang kita depositkan sebelumnya, kalian kurangin sama nilai pembayarannya. Jadi uang yang kita depositkan adalah senilai 20 juta. Gitu. Nanti untuk rate-nya ini sama semua senilai 9%. Bedanya adalah pada saat kalian mencari interest revenue-nya. Ya. Nah, sebentar ya, minum dulu. Oke. Nah, cara kalian mencari interest revenue-nya itu sama kayak yang aku ajarkan juga. Kalian kalikan dengan fraction-nya. Bedanya di sini yang kalian kalikan adalah fraction per harinya. Ya, karena kan di sini kita per tanggal ya. Per tanggal kita tuh melakukan pembayarannya tuh jedanya per tanggal. Berarti kalau misalnya per tanggal gini kita menghitungnya itu per hari. Gitu. Jadi ada jeda berapa hari sih ke tanggal 23 April. Nah, di tanggal 1 sampai 3 Januari. Berarti kan jeda waktunya itu kan ada 2 hari ya, dari tanggal 1 ke tanggal 3. Berarti nanti cara carinya adalah dari nilai prinsipalnya, kalian kalikan dengan nilai rate-nya, kalian kali dengan fraction-nya, terus baginya itu jangan per bulan ya, karena kita hari, jadi kita biar apple to apple ya kita pembandingnya itu adalah per hari juga, gimana ya, jadi bukan 12 tapi per 360. Jadi kita hitungnya per tahun tapi per 360 karena kan di sini kita untuk menghitungnya itu kan dari hari ya. Jadi biar apple to apple nanti untuk membaginya adalah 360 hari. Nah, 360 hari ini dari mana? Jadi di soal asumsinya itu adalah satu tahun itu sama dengan 360 hari. Ya, jadi nanti dibagi sama 360 hari. Terus di tanggal 3 Januari sampai tanggal 23 April. Oke, nah kalian itu kan mulai melakukan pembayaran dari tanggal 3 Januari kan. Berarti kalian hitungnya jangan dari tanggal 1 Januari, tapi dari tanggal 3 Januari. Sebentar deh, Januari itu ada 31 hari ya. Januari itu ada 31 hari. Sedangkan kalian bayarnya di tanggal 3, berarti dari tanggal 31 dikurangi 3, 28 hari. Ya, jedanya berarti ada di tanggal 28, terus Januari di Februari itu ada 28 hari juga. Januari, Februari, Maret ada 31 hari. Terus kalian ada lakuin pembayaran kan di tanggal 23 April, berarti untuk yang di 3 Januari sampai 23 April, kalian hitungnya nanti sampai tanggal 23 April ya. Berarti nanti cara carinya adalah dari nilai prinsipalnya, kalian kali rate-nya, dan kalian kalikan dengan fraction-nya. Jadi kalian hitung fraction-nya itu dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 23 April. Ya, kalian pakai yang terpakainya itu berapa? Berapa hari sih? Maksudnya bukan terpakai sih, berapa hari sih jeda dari 3 Januari ke tanggal 23 April? Gitu.
Terus dihitungnya tuh per bulan ya, jadi di 3 Januari ini dia sisanya berapa bulan ya. Terus di Februari ini dia sisanya berapa bulan ya, gitu. Untuk di tanggal 23 April sampai 9 Juni juga sama ya, asumsinya kayak yang dari tanggal 1, terus tanggal 3, untuk yang di 9 Juni juga sama ya caranya. Oke, terus untuk yang interest expense, ini dia tinggal dikali aja ya. Kalau interest expense, ini kalian nggak perlu kalikan dengan fractionnya. Jadi kalau untuk interest expense ini, kalian langsung aja kali nilai prinsipalnya, kalian kalikan dengan nilai rate-nya. Oh iya, lupa ngasih tahu. Nah, untuk tadi kan kalian cari yang namanya kapitalisasi rate kan. Kapitalisasi rate-nya ini adalah rate pada saat kalian mau mencari si other debt. Jadi nanti kalian pada saat mau mencari rate dari other debt-nya ini, kalian harus hitung dulu nilai kapitalisasinya itu berapa. Kalian jangan ambil rate dari salah satu hutang ya. Jadi kan kalian minjem ke Bank Tej, terus dia menerbitkan rate-nya itu 10%. Terus kalian menerbitkan bonds, rate-nya itu 12%. Kalian jangan ambil salah satu ya, tapi kalian rata-ratain dulu. Baru nanti bisa kalian akui sebagai rate dari si other debt. Ingat ya, jangan ambil salah satu, tapi kalian rata-ratain dulu. Nah, caranya adalah tadi yang kita hitung nilai kapitalisasi rate-nya. Gitu. Terus, setelah kita sudah mencari interest expense-nya dan interest revenue-nya, nanti kalau kalian kurangin, itu akan menjadi nilai affordable interest. Ingat, affordable interest itu rumusnya adalah interest expense, kalian kurangi dengan interest revenue. Gitu ya. Ini pokoknya yang membedakan itu hanya di bagian sini saja ya, hanya di bagian pada saat kalian mau mencari nilai WAAE-nya saja. Untuk jurnalnya aku tidak bahas lagi karena ini sama seperti yang di kelas. Yang harus kalian perhatikan adalah pada saat kita mendapatkan bunga. Sampai tanggal berapa kita mendapatkan bunganya. Jangan lupa nanti dimasukin ya di pertanggal. Ini juga kalian dapat poin kalau ujian. Terus di tanggal 31 Desember, nilai interest expense-nya itu adalah sebesar yang tidak dikapitalisasi. Yang tidak dikapitalisasi, ini caranya masih sama seperti yang aku bahas di kelas. Jadi semoga aja kalian ada yang nulis ya caranya, karena kan kemarin aku tulis tuh caranya. Gitu. Nah, cara gampangnya, cara kalian mau cari interest yang tidak dikapitalisasi adalah kalian totalin aja nih semuanya. Yang jumlah interest yang kok sim sih? Kalian totalin jumlah interest yang ini, yang Bank Logi sampai bonds, nanti kalian kurangi dengan nilai affordable interest-nya. Harusnya hasilnya sama ya. Sama kan? Terus nilai si building atau construction in process-nya kalian ambil dari nilai affordable interest-nya. Nah, terus kan aku kemarin juga bilang ya, kalau di tanggal 31 Desember ini kalian bisa saja mengeluarkan uang cash, bisa aja enggak mengeluarkan uang cash. Tergantung di soal. Kenapa kita di tanggal 31 Desember mengeluarkan uang cash? Karena dikatakan bahwa hutang hipotek itu akan dibayarkan setiap akhir tahun. Ya, akan dibayarkan setiap akhir tahun. Ya, berarti kan kita ngeluarin uang kelar untuk bayar hutang tersebut. Dan obligasi yang kita terbitkan juga itu akan dibayarkan setiap akhir tahun. Jadi kita ngeluarin uang untuk bayar si dua hutang tersebut. Lalu
Kenapa di sini ada interest payable? Karena kan tadi kita minjem uang kan ke si Bank Loji, tapi kita bayarinnya itu nanti di awal tahun. Ya, berarti kan untuk di tahun, kita lagi di tahun berapa sih ini? Berarti untuk di tahun 2022 ini kan kita masih akunya sebagai interest payable kan, sebagai apa namanya, utang bunga ya, utang bunga yang harus kita bayarin nanti untuk awal tahun depan. Senilainya adalah senilai dari nilai interestnya. Nih, dari nilai interest yang ini gitu. Oke, nanti kalau kalian ujian itu kalian buat tabel ini pun nggak apa-apa ya. Nanti aku kasih poin deh kalau kalian buat tabel gini, supaya ini juga untuk mempermudah kalian ya. Ini tuh untuk mempermudah kalian. Tuh. Oke, jadi yang membedakan hanya yang di sini ya, teman-teman. Terus kalian juga pahami ya yang ini nih, yang kita pada saat mencari interest revenue-nya, untuk menghitung fraction-nya, ingat kita menghitung fraction-nya dengan mengkalikannya berapa sih maksudnya berapa sih jarak pembayaran kita, tapi hitungnya tuh per hari ya. Terus nanti pembaginya adalah 360 karena asumsinya 1 tahun itu adalah 360 hari. Kalau kalian masih belum paham, boleh line aku, boleh chat aku ya. Jadi nanti kita hari Senin jadi kuis karena aku udah buat videonya. Oke, makasih banyak yang sudah menonton tanpa di skip. Jadi kita hari Senin jadi untuk kuis ya, kuis materi WAAE. Oke, thank you semuanya, selamat sore.